Langsung ya. Oh, Wisnu. Baik teman-teman semua, tadi barusan selesai acara penyerahan LHP, laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan kepada Kementerian Hukum dan HAM tahun 2024. Jadi ini adalah pemeriksaan terakhir dari Kementerian Hukum dan HAM yang sudah dalam tahap apa sudah dilikuidasi ya, karena sudah bertransformasi menjadi 4 kementerian. Hasilnya adalah Kementerian Hukum dan HAM sampai dengan tahun 2024 memperoleh penilaian wajar tanpa pengecualian 16 kali berturut-turut selama berarti 16 tahun. Ini sebuah capaian tetapi sekaligus menjadi pemacu bagi kami di Kementerian Hukum karena mulai tahun depan nanti pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan nanti akan dilakukan masing-masing kementerian, entah itu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, IMIPAS maupun Menko Hukum dan keempat kementerian yang bertransformasi. Ada capaian yang dicapai wajar tanpa pengecualian, ada beberapa rekomendasi, tapi secara umum itu akan segera kita selesaikan khusus di Kementerian Hukum, karena tadi laporannya sudah dipisahkan. Rekomendasi untuk Kementerian Hukum, apa rekomendasi untuk Kementerian IMIPAS dan lain sebagainya. Nah, khusus yang di Kementerian Hukum, saya berterima kasih secara umum kepada Sekretaris Jenderal dan terutama karena kita juga kan memiliki sistem pengawasan internal ya. Ada Pak sekarang PLH Irjen, dan kita mendapat penghargaan soal bagaimana sistem pengawasan internal kita berjalan dengan sangat baik, dan itu sama dan sebangun dengan apa yang menjadi hasil dari laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Karena itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada seluruh teman-teman Kementerian Hukum, seluruh jajaran unit kerja, baik di unit kerja utama maupun di wilayah. Nah, kita berharap jangan sampai nanti harapan kita tahun 2025 Pak Sekjen, Pak Irjen, nanti kita berharap Kementerian Hukum tetap mempertahankan penilaian akhir dalam wajar tanpa pengecualian. Saya rasa itu intinya tadi ya. Terima kasih. Cukup ya? Pasti yang lain kalau yang umum itu. P3 sudah selesai. Apanya lagi yang saya mau komentari? Apa-apa. Jadi prinsipnya begini, kalau mencermati pernyataan kubunya Pak Agus dan juga dari Mahkamah Partai P3 kan menyatakan bahwa tidak ada permasalahan internal, ya kan? Kan itu, coba nanti di searching ya, tidak ada permasalahan internal. Karena itu, kenapa kami sahkan? Kan kami bertransformasi, teman-teman tahu dari awal apa yang saya kerjakan sebagai Menteri Hukum. Memberikan percepatan layanan kepada publik, baik itu layanan perorangan maupun layanan kepada partai politik. Mereka mendaftar tanggal 30, satu-satunya yang mengakses SABH. Tanggal 1 pagi semua dokumen yang dibutuhkan itu saya sudah disampaikan dari Direktur Jenderal AHU, dan jam 10 pagi saya tanda tangan. Tidak ada keberatan sama sekali. Kami tidak menerima surat 1 lembar pengaduan pun dari pihak manapun atas pendaftaran yang dilakukan oleh Bapak Dio. Nggak ada satu.
Setelah saya terbitkan SK-nya, saya tanda tangani. Karena saya ada kegiatan yang lain, saya menyerahkan, saya tidak tahu. Itu diambil tanggal 1 oleh yang bersangkutan, maksudnya Pak Mardiono, dan diambil. Kemudian nanti setelah jam 3 baru ada pihak lain yang mendaftar. SK-nya sudah keluar. Jadi itu problemnya ya. Nah karena itu sebagai keputusan tata usaha negara tentu ada salurannya untuk kita lakukan. Pemerintah sama sekali tidak mencampuri apa yang terjadi di urusan internal partai politik. Kalau ada yang bilang terlalu cepat, malah terlalu lambat. Karena Golkar saya keluarkan SK-nya 2 jam, SK-nya P3, bukan P3, PKB 3 jam. Dan boleh tanya semua partai-partai politik terhadap pelayanan kita di Kementerian Hukum. Kita perlakukan sama sepanjang semua dokumen yang dibutuhkan dengan kita. Oke ya? Sebenarnya satu ya, kan esensi daripada pemeriksaan itu kan 3. Satu mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan yang terakhir adalah pelaporan. Maksudnya pelaporan laporan keuangan kita kepada BPK itu yang akan dinilai. Mulai dari karena kita unit kerjanya makin kecil, ya harusnya makin mudah, ya kan? Sumber daya kita lebih sedikit, aset kita lebih kecil, jadi akan jauh lebih mudah. Jadi beban Pak Sekjen dan Pak Irjen dan teman-teman semua di Kementerian Hukum pasti akan lebih mudah. Hal yang sama juga dirasakan oleh teman-teman. Karena itu tidak ada alasan sama sekali untuk tidak mempertahankan opini yang kita dapat tadi. Kan lagi sementara disusun draftnya. Jadi antara di Kementerian Hukum sekarang kita ada panitia antar kementerian, kemudian dari BSSN, kemudian juga dari Komdigi. Seingat saya harusnya sudah tidak ada lagi masalah. Sesegera mungkin akan kita ajukan karena sudah masuk dalam program legislasi nasional. Maka pemerintah, siapapun nanti yang mewakili, yang menginisiasi, apakah itu BSSN ataupun juga Komdigi atau siapapun yang ditunjuk oleh Bapak Presiden untuk mewakili pemerintah akan segera diajukan. Nanti saya coba lihat lagi ya, saya coba konfirmasi sama Dirjen Perundang-undangan atau bisa tanya soal hal itu kepada Dirjen Perundang-undangan ya. Oke, terima kasih. Paulus Thanos, kita tetap menunggu, kan masih lagi sidang sekarang. Tapi permintaan dokumen yang terakhir kita sudah kirim lagi. Ya, sudah. Kalau soal kapan dikirim, tanya ke KPK ataupun ke Mabes Polri. Administrasinya kita siapkan. Oke?